Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semuanya. Kami dari kelompok 1 NAPSA jurusan Kesejahteraan Sosial UIN Jakarta akan memaparkan materi tentang pencegahan penyalahgunaan NAPSA kelompok 1 dengan dosen pengampu Bapak Ismet Firdaus MSI. Next slide. Anggota kelompok 1 itu terdiri dari saya sendiri, Trisnapati Alfatir dengan akhiran NIM 072 sebagai ketua kelompok. Selanjutnya ada Adelina Destri Nuraini dengan akhiran NIM 002. Lalu ada Firda dengan akhiran NIM 010. Lalu ada Syahrania Sifi dengan akhiran NIM 070. Lalu ada Abu Dafi Arhabi dengan akhiran NIM 081. Dan terakhir ada Reza Alfikri dengan akhiran NIM 109. Next slide. Jadi materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian nafsa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, nafsa merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang atau pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Menurut WHO, nafsa adalah semua zat kecuali makanan, air, atau oksigen yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik atau psikologis. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firda. Kepada Firda dipersilahkan. Baik, terima kasih Fatir. Selanjutnya penjelasan mengenai pengertian pencegahan penyalahgunaan nafsa. Pencegahan atau penanggulangan narkoba merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkotika yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat, dan negara. Next slide. Adapun jenis-jenis nafsa yang pertama itu narkotika. Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun psikologis. Adapun golongan pertama dari narkotika yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi ketergantungan. Contohnya itu heroin, kokain, dan ganja. Di dalam golongan kedua, itu untuk pengobatan, terapi, atau pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi ketergantungan. Contohnya itu morfin, petidin, turunan garam dalam golongan tertentu. Ada di golongan ketiga untuk pengobatan dan terapi atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan ketergantungan. Contohnya itu kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tertentu. Jenis yang kedua yaitu psikotropika. Zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Psikotropika, zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, serta perubahan perasaan yang tiba-tiba dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Dalam psikotropika golongan pertama yaitu hanya untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi potensi yang amat kuat. Contohnya itu MDMA, ekstasi, LSD, dan ST. Golongan kedua itu untuk pengobatan dan terapi atau ilmu pengetahuan. Potensinya itu kuat. Contohnya itu amfetamin, fensidium, secobarbital, metaqualon, dan metilfenidat atau Ritalin. Di golongan ketiga itu untuk pengobatan dan terapi atau pengembangan ilmu pengetahuan.
serta potensinya itu sedang. Contohnya itu fenobarbital dan flunitrazepam yang di golongan 4 itu untuk pengobatan dan terapi atau pengembangan ilmu pengetahuan potensi ringan. Contohnya itu diazepam, clobazam, bromazepam, clonazepam, clodiazepam, dan nitrazepam. Di contoh jenis-jenis nafsa ketiga itu next ada zat adiktif. Nah, bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif selain yang disebut narkotika dan psikotropika contohnya itu alkohol, nikotin, dan kafein. Di golongan yang pertama ini ada kadar etanol 1-5% itu contohnya bir dan ginseng. Di golongan kedua itu kadar etanolnya 20-55%, contohnya itu arak, vodka, dan whisky. Next slide akan dijelaskan oleh Adelina Destrik, kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya itu akan membahas tentang faktor penyebab penyalahgunaan nafza. Yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu dari faktor internal, yaitu ada faktor keluarga, yaitu mereka yang mengalami broken home, yang orang tuanya terlalu sibuk, dan hubungan orang tua dengan anaknya itu tidak harmonis. Lalu yang kedua itu ada faktor ekonomi. Seorang remaja yang secara ekonomi cukup mampu tetapi kurang memperoleh perhatian. Lalu yang ketiga itu ada faktor kepribadian. Adanya kepercayaan bahwa nafza dapat mengatasi semua persoalan seperti menghilangkan rasa sakit. Lalu yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal yang pertama ini yaitu dari faktor pergaulan. Faktor pergaulan yang disebabkan penggunaan obat oleh teman sebaya dan pengaruh teman sebaya untuk menggunakan obat merupakan pengaruh penting dalam penggunaan alkohol dan obat di kalangan remaja. Lalu yang kedua ada faktor sosial atau faktor masyarakat yang disebabkan oleh lingkungan masyarakat yang negatif, maka akan mudah terpengaruh penyalahgunaan nafza, sedangkan lingkungan masyarakat yang baik, terkontrol, dan memiliki organisasi yang baik akan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan nafza. Lalu ada ciri-ciri pengguna nafza. Yang pertama yaitu ada perubahan fisik. Jadi fisiknya itu jadi lebih kurus, kulitnya itu jadi pucat, matanya menjadi merah dan kering, serta pupilnya itu menjadi membesar. Lalu yang kedua itu ada sering berbohong, menghindari percakapan yang panjang. Yang ketiga itu mudah sakit, sering menderita flu, pilek, alergi, dan penyakit lainnya. Lalu yang keempat yaitu ada gejala ketagihan, yang dimana emosi yang kurang stabil sehingga sering memicu keributan. Lalu yaitu materi selanjutnya yaitu gejala klinis pada pengguna nafza. Yang pertama itu perubahan fisik. Perubahan fisik yang dirasakan oleh seorang penyalahguna narkoba yaitu seperti terlihat lebih kurus, kulit pucat, mata merah dan kering, serta pupil membesar. Lalu yaitu perubahan perilaku. Menghindari kontak mata langsung, berbohong atau manipulasi keadaan, kurang disiplin, bengong atau linglung, suka membolos, mengabaikan kegiatan ibadah, menarik diri dari aktivitas bersama keluarga, dan sering menyendiri atau bersembunyi di kamar mandi, di gudang, atau tempat-tempat tertutup. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Reza. Baik, selanjutnya ada dampak penyalahgunaan nafza. Yang pertama itu yaitu fisik. Gangguan pada sistem syaraf seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf tepi, gangguan pada jantung dan pembuluh darah,
seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah, gangguan pada kulit, seperti penanahan, alergi, dan eksim. Gangguan pada paru-paru, seperti penekanan fungsi pernafasan, kesukaran bernapas, pengerasan jaringan paru-paru, sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur. Yang kedua itu psikis, lamban bekerja, ceroboh saat bekerja, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, penghayalan, penuh curiga, agitatif, menjadi ganas, dan tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Yang ketiga yaitu gangguan pada sosial, yaitu gangguan mental, antisosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram. Lalu ada tipe pencegahan. Yang pertama primer, ditunjukkan kepada individu, keluarga atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan tujuan membuat individu, keluarga, dan kelompok untuk menolak dan melawan narkoba. Yang kedua yaitu sekunder, ditunjukkan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan. Yang ketiga yaitu tersier, pencegahan terhadap para pengguna atau pencandu kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitasi agar tidak kambuh lagi. Selanjutnya itu ada langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya. Yang pertama itu menggunakan program informasi. Dalam memberikan suatu informasi, dimohon untuk lebih berhati-hati dan menghindari informasi yang bersifatnya sensasional dan ambisius, karena hal tersebut dapat merangsang mereka untuk mencobanya. Yang kedua yaitu program pendidikan efektif. Program ini bertujuan untuk pengembangan kepribadian pendewasaan pribadi serta meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan yang bijak, mengatasi tekanan mental secara efektif, dan meningkatkan kepercayaan diri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Syahran Yasfi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Reza. Untuk berikutnya adalah saya melanjutkan mengenai langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya, yaitu ada program penyediaan pilihan yang bermakna. Nah, program itu bertujuan untuk mengalihkan penggunaan zat adiktif pada pilihan lain yang diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi kebutuhan manusiawi yang mendasar, yaitu bio, psikososial, dan spiritual. Kemudian ada pengenalan diri dan intervensi dini, yaitu adalah mengenal dengan baik ciri-ciri anak yang mempunyai risiko tinggi untuk menggunakan nafza, baik yang berada dalam taraf coba-coba, iseng, pemakaian tetap, maupun yang telah ketinggalan. Kemudian segera memberikan dukungan moral dan penanganan, dan apabila anak mengalami atau menghadapi masa krisis dalam hidupnya. Kemudian ada pengenalan pelatihan keterampilan psikososial. Nah, program pelatihan ini tuh diterapkan atas dasar teori belajar yang mengatakan bahwa gangguan penyalahgunaan nafza merupakan perilaku yang dipelajari individu dalam lingkup pergaulan sosialnya.
Dan kemudian ada bab berikutnya itu adalah teknik upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dibagi menjadi beberapa part, yaitu diantaranya adalah yang pertama ada gerakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat, yang kedua ada bina suasana, yang ketiga ada advokasi, yang keempat ada kemitraan, dan kelima ada supply reduction. Nah, untuk slide berikutnya itu akan dijelaskan oleh saudara Abu Dhafi, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih saudara Syahran Yaspi. Selanjutnya mengenai teknik upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, ada pengurangan permintaan atau demand reduction, ada pengurangan dampak buruk atau harm reduction, selanjutnya ada tindakan penguatan kepribadian individu, ada prevensi, dan ada program pendidikan agama yang efektif. Next. Nah, untuk terakhir ialah program pencegahan primer yang dibawa oleh kelompok 1. Nama program ialah pencegahan ketergantungan narkotika pada anak muda atau PK. Tujuan program memberi pemahaman kepada generasi muda tentang bahaya penyalahgunaan nafza dan memberi motivasi kepada generasi muda agar terhindar dari bahaya penyalahgunaan nafza. Sasaran dari program ini ditujukan bagi remaja usia 15 sampai 25 tahun yang belum terkena dampak bahaya nafza atau bagi mereka yang belum tahu dan hanya sedikit mengetahui tentang nafza. Next. Selanjutnya ada manfaat dari program. Yang pertama ialah meningkatkan pengetahuan mengenai nafza itu sendiri dan juga merubah sikap atau perilaku menjadi lebih baik lagi agar terhindar dari bahaya penyalahgunaan nafza. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan ialah pada tanggal 25 April 2023 sampai dengan 2 Mei atau lebih tepatnya 1 minggu di Aula Karang Taruna Kecamatan Parung. Di mana pelaksana program ini merupakan kelompok 1 dari Nabza Mahasiswa Kesejahteraan Sosial UIN Jakarta dan juga bekerja sama dengan Karang Taruna Parung Bogor. Bentuk kegiatan ialah penyuluhan dan pendidikan tentang materi bahaya penyalahgunaan nafza. Baik, untuk terakhir saya kembalikan kepada Ketua Kelompok Trisnapati Al-Fatir. Terima kasih kepada Abu Dhafi dan teman-teman yang lain yang sudah memaparkan materinya masing-masing. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.